Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai lanjutan daripada materi yang tidak bisa tersampaikan di dalam kelas karena keterbatasan waktu dan juga sekaligus menjadi mungkin ya kelas pengganti gitu. Sebagai kelas pengganti sudah saya buatkan yang pertama video yang awal mengenai eh, ini uang kebijakan fiskal moneter Islami yang tidak bisa saya sampaikan di kelas ya masih ingat ini adalah lanjutannya yaitu kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran agregat Islami dan juga maqasidus syariah dalam ekonomi makro. Nah, melanjutkan yang sebelumnya yaitu saya menganjurkan ya ada beberapa buku yang terkait dengan riba dan kisah nyata bagi sebagian orang mungkin meragukan prosedur ilmiahnya, namun bagi saya itu adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi di masyarakat sehingga bisa dikatakan itu adalah sebuah data empiris gitu ya. Kisah nyata, bukan perspektif mereka saja, tapi memang itulah yang terjadi di masyarakat. Apakah kita perlu mencobanya atau tidak? Ya silahkan, putusan ada di tangan Anda. Kemudian ini saya sharing beberapa buku yang saya maksud ya, ada Manusia Tanpa Cicilan, Fondasi Bisnis Berkah, dan ini sebagai buktinya silakan nanti di browsing jika ingin memilikinya. Bagaimana buku-buku ini sudah di apa ya di endorse gitu, mengendorse beberapa tokoh ya. Lihatlah ada Pak Ma'ruf Amin di sana, ada beberapa pemuka agama ya kan, ada beberapa tokoh penting. Kemudian ini juga bahkan dahulu calon presiden dan yang sekarang menjadi presiden pun Pak Prabowo juga pernah menteri-menterinya ya beberapa orang penting ya. Kemudian ini buku yang saya maksud di sini adalah itu isinya ada makna sukses, angka cukup, konsep rezeki, kebaikan proses, keberkahan, dan ini juga merupakan motivasi ataupun rujukan sumber acuan dalam saya menulis buku yaitu perencanaan keuangan Islami untuk remaja dan juga keluarga. Kemudian ini rencana saya akan membelinya karena saya ingin banyak mempelajari bagaimana kisah nyata bisnis-bisnis yang menggunakan riba dan juga yang sudah tobat dan yang bagaimana tanpa riba. Ini yang sudah hampir selesai saya baca dan juga menjadi rujukan referensi dari perencanaan keuangan Islami. Saya ambil beberapa kisah nyata tobatnya orang-orang yang pernah mendapatkan atau mengalami menyatakan hidup riba atau hidup dengan hutang ya. Kemudian ini ada sosial media yang bisa juga diikuti yaitu Xbank. Silahkan dibaca bagaimana kisah-kisahnya beliau jika ingin mempelajari lebih lanjut. Bagi yang tidak ingin ya tidak apa-apa. Oke, dan yang nanti juga akan saya berikan apa namanya ap- link ya. Jika saya letakkan link itu di sini, apakah memungkinkan apa tidak? Saya coba terlebih dahulu. Link daripada Xbank dan juga ini. Dan saya mohon izin untuk apa off cam ya untuk memudahkan perpindahan layar karena layarnya tidak begitu besar. Oke, semoga tetap tidak mengganggu kehusukan. Di sini ada satu link tentang masyarakat tanpa riba, mungkin bisa di chat Zoom. Nah, ini ya. Tidak, jika tidak terlihat, nanti akan saya letakkan di upload di YouTube-nya. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ke materi mengenai permintaan penawaran agregat Islami dan juga penjelasan mengenai makosid syariah dalam ekonomi makro. Oke, saya izin stop dulu, pause dulu sebentar. Saya ingin memasukkan gambar, namun terlupa ya, sebentar. Oke, baik kita lanjutkan ya mengenai hal ini. Nah, ini dia ekonomi makro Islami, permintaan dan penawaran agregat. Ada sedikit critical question yaitu apakah mungkin terjadi agregat demand dan juga agregat supply yang sesuai dengan syarat Islam? Yang kedua, apa jadinya jika makosid itu syariah dijadikan sebagai acuan pembangunan perekonomian di suatu wilayah? Oke, baik. Eh, Sambil menjawab, saya akan sedikit mengilustrasikan ya mengenai hal ini.
ketika kita bicara apakah mungkin terjadi agregat demand supply yang sesuai dengan standar, maka jawabannya dulu ya, pernah terjadi skeptis atau rasa pesimis terhadap jilbab. Wah, orang menggunakan jilbab dulu kuno, kolot, khawatir tidak mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Namun bisa kita lihat hari ini 3 sampai 4 orang dari 5 orang ya, 3 sampai 4 orang dari total 5 orang itu sudah menggunakan jilbab dan mereka tidak terhalang untuk berkarir dan juga mendapatkan rezekinya. Artinya apa? Skeptisme zaman dahulu tentang jilbab sekarang udah hilang. Dahulu kala bekerja di pemerintahan itu adalah sesuatu yang sangat prestisius. Namun hari ini ternyata tidak banyak. Sudah banyak komunitas yang justru mengejar berwirausaha itu justru membuat orang menjadi kaya. Dan itu sesuai dengan anjuran Nabi, ya, di mana 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Sehingga perdagangan dan juga jilbab yang dahulunya itu adalah sesuatu yang kolot kuno. Namun hari ini coba kita lihat berapa banyak mereka berlomba-lomba berjualan berjilbab, menggunakan jilbab sebagai tren dan lain sebagainya. Entah itu benar atau salah, tapi alhamdulillah kita syukuri orang-orang yang sadar akan itu menutup aurat, apapun itu niatnya, menjadi makin banyak. Dan lalu bagaimana dengan riba kan gitu? Bagaimana dengan ekonomi Islam? Bagaimana dengan bank syariah? Bagaimana dengan perekonomian halal industri? Nah, kita coba lihat ya, apa yang terjadi dengan agregat demand. Semisal ya, ini adalah individu satu, demand syariahnya seperti ini, demand satu, ini individu satu, kemudian ini individu dua, oke. Kemudian kita jumlahkan makin banyak individu yang sadar ini demand tiga akan demand N, anggaplah N. Maka ketika ini kita jumlahkan, kita bisa lihat bagaimana agregat demand tentang nilai-nilai Islam itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Semakin banyak orang sadar akan pentingnya berekonomi sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, dan sadar bahwasanya perekonomian dengan sistem itu adalah yang bagus, karena kita sudah bahas di awal, ekonomi yang berdasarkan agama adalah ekonomi yang tidak kacau alias teratur, maka agregat demand itu bisa menjadi sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari. Namun, perlu kita kepahami bahwasanya di Al-Quran telah tertulis, jikalau agregat demand, agregat supply Islami tidak terbentuk, itu di Quran sudah termaktub di surat At-Taubah ayat 34. Ya. Di surat At-Taubah ayat 34. Silahkan nanti dicek. Ya. Kenapa saya tidak beritahukan? Supaya orang yang ingin mengetahui ya ada rasa, ada upaya untuk membukanya. Yang intinya di At-Taubah ini adalah mayoritas manusia berlaku zolim. Nah, sehingga apakah ekonomi konvensional ini salah? Tidak. Ekonomi konvensional itu memang berdasarkan realita dan sangat ilmiah. Dan justru dengan adanya ekonomi konvensional, kita bisa mengetahui bahwasanya At-Taubah, ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, yang disampaikan Allah melalui baginda Rasulullah SAW, itu benar adanya. Mayoritas manusia berlaku zolim. Sehingga kemungkinan terjadinya itu pasti akan terjadi. Namun kapan? Ya, kita tunggu waktunya. Karena ketika Allah berkehendak, maka kun fayakun terjadilah. Namun untuk saat ini, saya bisa katakan agregat demand ketika kita tidak memilih komunitas, semua diambil sebagai sampling, atau semua populasi itu mengisi kuesioner, maka agregat demand Islami belum akan terlihat. Namun ketika kita
mengerucutkan kepada komunitas-komunitas tertentu, maka agregat demand Islami akan terbentuk. Kenapa? Karena memang benar adanya Quran ini harus kita yakini bahwasanya inilah mayoritas manusia. Oke. Nah, ketika banyak ya, ketika agregat demand secara Islami ini muncul atau mencuat, apa yang akan terjadi? Maka para produsen berlomba-lomba menyediakan barang-barang yang sesuai dengan syariah. Misalkan, dahulu kala suplai mengenai keuangan Islam itu anggaplah BMI, Bank Muamalat Indonesia, yang pertama kali. Oke, hanya satu. Berarti belum bisa menjadi secara agregat. Kita lihat lagi kedua muncul ada bank-bank plat merah seperti BSM, Bank BNI Syariah, BRI Syariah yang kemudian bergabung menjadi BSI. Oke, Suplai 2. Kemudian bermunculan BCA Syariah, Bank Mega Syariah, CIMB Syariah, Maybank Syariah, Victoria Syariah, Bank Jago Syariah, Aladin Syariah, dan berbagai macam bank yang saya tidak hafal ya semuanya, belum menghafalkan, atau bank syariah swasta. Nah, walaupun begitu, ternyata secara agregat supply mengenai keuangan Islam ini masih eh, belum mencapai target pasar yang diinginkan atau belum mencapai mayoritas. Namun, secara agregat bisa kita katakan makin bertambah. Semakin banyak orang yang merasakannya, ya kan? Kemudian permintaan akan halal produk, permintaan akan halal industri mendorong supplier untuk bergerak. Ada dua dugaan menurut saya. Bisa jadi memang didorong adanya agregat demand Islami sehingga supplier berlomba-lomba membuat produknya, baik produk dan jasa, atau bisa jadi mereka mengalami fenomena hidayah atau fenomena hijrah dalam diri pengusaha sehingga pengusaha itu bertekad untuk mengubah sistem bisnisnya yang dahulunya menggunakan sistem bisnis konvensional menjadi sistem bisnis berdasarkan syariat Islam. Sehingga bisa kita katakan apakah ada agregat demand dan supply jika sampelnya adalah komunitas-komunitas tertentu, maka bisa kita katakan itu adalah agregat demand dan supply Islami. Namun, ketika kita generalisir satu negara tanpa membedakan, dan kita bicara mengenai mayoritas, dan juga berbicara mengenai eh, keseluruhan, ya, maka kembali lagi ke ayat Al-Quran, yaitu surat Taubah ayat 34, di mana memang mayoritas berlaku zolim alias tidak mengikuti syariat. Kemudian bagaimana kondisi halal awareness di Indonesia? Mengenai halal awareness, silahkan kalian cari di berbagai sumber di mana dikatakan bagaimana kondisi halal awareness, kesadaran halal, Berbag- eh, berbagai macam awareness, ya, berbagai macam riset mengenai kesadaran halal telah digaungkan. Semakin banyak orang menggaungkan, semakin banyak komunitas wilayah yang diteliti. Ketika itu kita agregat, ketika kita akomodir, ya, ketika kita jumlahkan, maka bisa kita katakan kesadaran halal di Indonesia lumayan tinggi. Oke, oke. Kemudian kembali lagi, bagaimana ketika demand di Indonesia tidak peduli akan halal haramnya suatu harta, maka niscaya murka Allah akan turun. Apa bentuk murka Allah? Banyak terjadi krisis-krisis perekonomian yang mana bukan diakibatkan kesalahan manusia, itu diakibatkan sudah sesuai dengan sistem yang mereka buat, namun tidak sesuai dengan syariat. Sehingga sistem yang dicetuskan oleh manusia tanpa ada kesalahan dari mereka, itu justru mendatangkan sebuah krisis. Karena apa? Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sistem itu hanya pikiran manusia, ada dua kemungkinan, bisa saja itu benar karena dibimbing wahyu, karena dia tidak menyalahi aturan syariat, namun bisa saja karena tidak dibimbing wahyu dan justru menjauhi syariat Islam, maka putusan atau sistem yang dibuat manusia itu akan salah, ya, akan mengalami sebuah error. Oke,
Eh, kita lanjut mengenai agregat. Kira-kira demikianlah tambahan dari saya untuk hal ini. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas di kelas ya. Mengingat tentang agregat ini, seingat saya sudah kita bahas di kelas. Tapi jika ada kelas yang belum, baik ID atau IB, nanti kita lebih perjelas di kelas. Oke. Kemudian kita lanjut yang kedua. Apa jadinya jika makosid syariah dijadikan sebagai acuan membangun perekonomian di suatu wilayah? Oke. Baik, ini dia tentang makosid syariah. Sebelum itu, saya ingin mencoba menghapus ini dulu ya terlebih dahulu mengenai ternyata menghapus ini cukup sulit ya, tidak semudah di papan tulis. Oke, untuk menulis kembali. Saya sebentar, harap ditunggu. Oke. Nah, adapun makosid syariah, apa itu makosid syariah? Sambil saya menjelaskan ya. Makosid syariah adalah syariat, aturan-aturan agama. Kita beragama untuk supaya tidak kacau lah. Supaya tidak kacau, ada aturan-aturannya. Apa itu? Ya syariat itu sendiri. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita bicara syariat Islam, karena syariat itu berasal dari Islam. Ya, syariat itu memang berasal dari Islam. Sehingga tidak perlu kita katakan syariat Islam, memang syariat itu sudah ada di Islam itu sendiri. Sehingga term atau istilah syariat itu akan lekat dengan kata-kata atau agama Islam. Oke, baik. Em, Menurut Imam Syatibi dan berbagai ulama setelahnya, yang utama Imam Syatibi, apa itu? Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan merumuskan apa saja tujuan-tujuan, maksud-maksud dari ditetapkannya aturan dalam agama. Apakah aturan agama itu? Yaitu syariat. A adalah tidak, agama adalah kacau. Beragama supaya tidak kacau menurut bahasa Sanskerta. Namun menurut bahasa Arab atau bahasa aslinya adalah dinun. Dinun, dainun, dayanun, dainun. Utang. Kenapa beragama itu hutang? Karena kita berhutang kepada Allah. Kita diberi kehidupan, kita diberi kenikmatan, kita diberi disediakan sumber daya alam untuk manusia itu karena kita harus berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melaksanakan segala syariatnya dan meninggalkan segala larangannya. Itulah dainun, dinun. Ya, artinya utang. Nah, untuk bahasan itu bisa kalian pelajari di filosofis maupun di pelajaran bahasa ya tentang din. Oke, kita lanjutkan tidak berpanjang lebar sekilas saja. Tujuan-tujuan syariat dirumuskan menjadi lima, yaitu untuk apa? Untuk menjaga agama. Kenapa menjaga agama itu utama? Ada beberapa pendapat ya, namun saya memilih pendapat yang ini. Ketika agama tidak dijaga, bahkan untuk menjaga agama, kita boleh mengorbankan jiwa kita. Intinya seperti itu. Karena apa? Ketika kita menjaga agama, akan dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan surga yang lain ya. Oke, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita perhatikan. Ketika agama itu terjaga, ya, ketika Islam itu terjaga, hifdzuddin, ketika kita menjaga agama, maka jiwa itu akan terjaga juga. Kenapa? Dalam agama ada aturan-aturan untuk menjaga jiwa, untuk kesehatan. Ada juga syariat kenapa membunuh dibunuh ya supaya tidak terjadi balas dendam sehingga banyak orang yang terbunuh. Maka cukuplah hukum itu. Namun kita tidak bicara tentang hukum itu, kita bicara tentang ekonomi. Ketika agama dijaga, maka perekonomian, kesejahteraan akan terjaga. Contohnya apa? Di dalam ajaran agama ada syariat mengenai berzakat. Berzakat itu kan syariat Allah untuk menjaga jiwa orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang rezekinya itu dititipkan kepada orang-orang yang kaya. Kaya harta di sini ya. Kemudian ketika jiwa terjaga, maka syarat terjaganya akal adalah jiwa itu terjaga terlebih dahulu. Sehat dulu, badannya sehat dulu. Ketika badan itu sehat, jiwa itu terjaga, maka akal akan berkembang. Akal akan terjaga. Ketika akal terjaga, maka keturunan terjaga. Orang yang tidak menjaga akalnya, maka keturunannya akan tidak terjaga. Contohnya adalah mereka yang
mengedepankan free sex. Ketika akal itu tidak digunakan, maka keturunan tidak tahu ini anak siapa. Kemudian barulah menjaga harta, yaitu apa? Supaya ketika kita dihisap kelak, harta kita aman dari siksa neraka. Itu mungkin gambaran umum secara sekilas. Oke, 5 jenis ini adalah tujuan utama dari ditegakkannya syariat Islam. Coba kita lihat darurat, daruriyat, hajiyah, tahsiniyah. Menurut saya ini adalah level berbeda dengan primer, sekunder, tersier. Saya memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Mengapa? Karena menurut saya primer, sekunder, tersier adalah penggolongan. Kebutuhan primer. Dikatakan kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan. Baik itu rumahnya mewah, baik itu rumahnya bagus, ya termasuk primer karena di golongan sandang, pangan, papan. Sekunder adalah transportasi, kemudian rekreasi, itu dikategorikan sekunder. Tersier dikategorikan hal-hal yang sifatnya mewah. Hal-hal atau bahkan dalam ekonomi tersier itu adalah produk jasa. Nah, oke. Jadi jelaslah primer, sekunder, tersier adalah penggolongan. Namun doruriyat, hajiyat, hasiniyat adalah level. Saya contohkan, untuk menjaga agama, doruriyatnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu doruriyat. Dalam hal ibadah maliyah, haji, zakat, itu doruriyat. Tapi bagi yang mampu. Oke, kita kembali ke menjaga agama. Hajiatnya, sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah itu adalah hajiat. Tahsinnya adalah sholat sunnah sunat yang lain. Melakukan beberapa sunat yang lain itu tahsinnya. Menggunakan pakaian dengan bagus dalam sholat itu tahsinnya. Kemudian menjaga jiwa. Contoh, ini hanya contoh, karena nanti akan panjang ya. Menjaga jiwa. Doruriat, yang penting makan. Yang penting makan untuk hidup, itu doruriatnya menjaga jiwa. Supaya badan kita tetap hidup. Hajiatnya, memakan makanan yang bergizi, yang halal. Ya, daruriyat, oke. Pak, jika memang kita berada di suasana atau situasi yang mencekam, terpepet, daruriyat memang harus makan. Apakah itu halal haram? Tidak diperhatikan. Namun di era modern seperti ini, di era kita hidup di zaman sekarang, maka kehalalan suatu produk, suatu makanan adalah daruriyat. Hajiat adalah yang bermanfaat halalan toyiban. Tahsinat yang bagaimana? Yang barangkali memang agak mahal, namun itu sudah mengarah kepada sunnah Rasul. Contohnya memakan kurma, mengkonsumsi apa itu sauda, mengkonsumsi madu, ya, meminum minyak apa minyak zaitun. Itu adalah tasiniat. Mengapa? Karena itu memang benda-benda yang harganya relatif lebih mahal dibanding kebutuhan yang lain. Ya, berarti itu sudah tergolong tasiniat. Bahasan mengenai ini tidak ada habisnya dan panjang dan setiap individu saya rasa memiliki level hajiat tahsiniyat yang berbeda-beda. Oke, menjaga akal. Doruriatnya adalah belajar. Dimanapun belajar, doruriat. Hajiatnya mungkin belajar di sekolah lembaga tertentu. Tahsiniyatnya belajar di sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu berkualitas. Lebih berkualitas. Oke, kalau doruriatnya apa menjaga akal? Yang penting belajar. Dimanapun belajar, itu doruriat. Penting. Di rumah, di sekolah, di madrasah, di masjid. Itu doruriat. Yang penting mempelajari ilmu Allah, itu doruriat. Barulah ilmu-ilmu umum. Menjaga keturunan. Yang penting tidak melakukan zina. Itu daruriyat nih, keturunan terjaga. Memberikan pendidikan kepada anak, keturunan. Memeliharanya, mendoakannya, daruriyat. Hajiatnya, misalkan mencari pasangan yang solih-solihah, yang bagus agamanya, yang hafiz Quran, misalkan tahsiniyat. Daruriyat yang penting apa? Tidak berzina. Yang penting punya pasangan. Gitu. Itu daruriyat. Menyalurkan syahwat kepada yang sesuai syariat yang dihalalkan. Itu menjaga keturunan. Hajiatnya ya lebih tinggi, kita bahas di lain waktu ya. Menjaga harta daruriyat adalah tidak membelanjakan pada perkara yang haram. Tidak mencari dengan cara yang salah. Itu daruriyat. Itu yang daruriyat. Kenapa? Ketika itu tidak menjadi daruriyat, maka orang akan mencari yang penting kaya, yang penting berharta. Tapi daruriyatnya belum dipenuhi. Hajiatnya misalkan halal dan toyib. Artinya apa? Sudahlah halal, berkah, banyak, mendatangkan manfaat, mungkin itu hajiat.
dengan berinfak, bersedekah, itu mungkin hajiat. Yang penting darurinya apa? Sumber halal, pengeluaran pada yang halal. Hajiat ya melakukan amalan-amalan ibadah. Seperti apa? Infak, sedekah, dan lain sebagainya. Menjaga harta dengan apa lagi? Dengan berinvestasi pada hal-hal yang syariah, ya kan gitu. Sesuai dengan anjuran agama. Menjaga harta dengan apa? Dengan meniatkan infak itu adalah tunfiul bala kan gitu. Ketika itu kita laksanakan, meskipun pada level doruriyat, insya Allah maslahah akhirat akan kita dapatkan. Ketika maslahat akhirat itu kita kejar, maka maslahat di dunia akan mengikuti. Kemudian jika itu sudah terjadi, maka akan mendatangkan sebuah falah, ya. Ketika manfaat-manfaat itu kita rasakan, maka falah itu akan kita gapai. Falah itu apa? Falah adalah kesejahteraan. Kesejahteraan di sini bukanlah kesejahteraan batiniah saja. Bukan hanya lahiriah saja. Seperti halnya ekonomi konvensional, mereka mengejar kesejahteraan berupa material. Namun banyak orang yang mempunyai material, batinnya tersiksa. Tapi banyak juga orang yang miskin secara harta, yang kita lihat dari kacamata konvensional itu adalah sengsara, namun batinnya sejahtera. Berapa banyak orang yang kekurangan namun hatinya tenang, dan berapa banyak orang yang berlebih secara harta namun sedih tiap harinya. Oke. Oke, saya rasa itu tentang makosid syariah. Kemudian materi berikutnya ada antara maslahah dan utilitas. Semoga waktunya cukup ya. Apa itu maslahah? Apa itu utilitas? Oke, saya rasa em, silahkan ditagih di kelas ya karena waktunya terbatas. Nanti akan saya jelaskan di kelas saja utang saya ya. Nanti tolong dicatat antara maslahah dan utilitas. Dan sebentar, aslinya utilitas ini utilitas kayak kita tulis merah saja supaya lebih utilitas. Oke, kita gunakan ini adalah kegunaan gitu ya. Mirip sebenarnya. Tapi ketika itu kita artikan sebagai kepuasan maka akan berbeda. Kemudian utang saya untuk di kelas adalah syarat tegaknya sebuah negara. Bagaimana makosis syariah yang tadi kita bahas dijadikan sebagai acuan pembangunan negara. Maka untuk menerapkan syariat tersebut ada sebuah syarat tegaknya sebuah negara atau wilayah. Oke. Menurut syariat Islam, yaitu nanti akan ada umarok, akan ada ulama di sana, akan ada agnia, agnia ya itu ya, orang kaya, dan ada juga masakin. Apa itu? Orang-orang miskin. Baik, saya rasa untuk kelas pengganti ini cukup ya, dua video. Nanti untuk hutang ini akan saya jelaskan di kelas supaya lebih eh, jelas gitu, karena khawatirnya ketika dijelaskan melalui online itu kurang jelas sehingga nanti kita bahas di kelas. Saya rasa dua video ini cukup mewakili penjelasan mengenai empat materi yang saya belum jelaskan di kelas karena keterbatasan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk diskusi. Jadi ada materi uang, kebijakan fiskal dan moneter Islam, walaupun ya mengenai fiskal dan moneter Islami ada mata kuliah lanjutannya. Nanti bisa kalian pelajari lebih dalam di sana dengan pengajar-pengajarnya. Insya Allah bukan saya yang mengajar. Kemudian permintaan dan penawaran agregat Islami, bagaimana hal itu dapat terwujud, apakah itu sebuah kepastian atau keniscayaan, dan juga ada makosidus syariah di ekonomi makro bagaimana, yaitu hutang saya, bagaimana mencapai syarat tegaknya wilayah untuk mencapai falah dalam level negara. Ini tadi levelnya ketika kita bicara individu,
Ketika individu-individu itu melakukan, ya maka terjadilah agregat. Ketika terjadi agregat, maka dalam suatu negara akan tercipta falah, agregat falah kan gitu. Namun di satu sisi, bagaimana dari perspektif kebijakan? Bagaimana kebijakan itu dapat diterapkan dari bottom up, dari top top down. Kalau ini kan agregat bottom up. Ketika makosid syariah dirasakan oleh individu-individu dalam suatu negara, maka secara agregat akan mencapai falah yang agregat, falah yang majemuk, falah yang mayoritas gitu, yang dilakukan oleh komunitas. Adapun syarat tegaknya negara ini adalah sebuah kebijakan. Kebijakan ini harus diaplikasikan oleh seorang pemimpin supaya tegak sebuah wilayah itu dari top down. Kalau ini dari bottom up. Oke, saya rasa kita cukupkan pertemuan pada video kedua kali ini. Saya harap bisa dilihat sebagai pengganti, sebagai kelas pengganti dan juga sebagai tambahan kelas dari saya. Nanti ada kalanya kelas akan saya tinggalkan, maka ini sebagai penggantinya. Kita cukupkan sampai di sini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.